dikasih macet, dijemur. Nah kami kan bukan ikan asin lur, gitu. Ditambah lagi jika kami tiba tepat waktu, misalnya pas lebaran pagi, nah itu yang kami takutkan adalah petasan. Kami kan bawa balita lur. Demikian, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun Anda melihat video ini. Kabar terbaik tentunya, harapan terbaik untuk Anda semuanya. Demikian, ketemu dengan Marto. Kali ini Marto akan mengajak Anda ngobrol. Kita akan ngobrol tentang mudik lur. Tema yang cocok ya lur, karena ini sudah mau bulan puasa. Dan ya tentu saja setelah puasa itu ya ada namanya, di akhir-akhir puasa itu ada yang namanya agenda touring akbar nasional, nah alias mudik. Kita sudah berapa tahun nggak bisa mudik ya saya, tapi nggak tahu kalau kemarin teman-teman ada yang berani menerobos penyekatan seperti itu, ya tidak tahu lur. Nah jadi kalau cerita saya, mudik itu sebelum pandemi, mudik tahun 2019. Waktu itu saya mencoba beli action cam yang harganya 100.000 lur. Jatuh sekali layarnya langsung garis, tapi masih merekam. Kami pakai itu buat mudik. Dan naruhnya bukan di moncong helm lur, tak taruh di atas kayak Upin Ipin itu, kayak rambutnya itu. Gambarnya ya aku bilang jelek, karena dia tidak wide, otomatis tangkapannya sempit dan bergelombang parah, berguncang-guncang. Tapi itulah awal mula pertama kali saya punya action cam. Tapi yang lebih menarik dari itu adalah bahwa kami mudik satu motor berempat lur. Ya motor ini saya pakai Smash 2004. Macet ya di depan. Nah jadi kami ini membawa tenda, perlengkapan masak yang standar orang camping lah, nesting namanya. Semuanya serba mini peralatannya. Waktu itu anak saya yang kecil itu ya masih balita, berarti itu kami bawa. Jadi naik motor ya hampir susah bergerak aja ceritanya. Tapi ya itulah namanya membangun kenangan keluarga lur. Nah kalau pelan-pelan begini aku ngoceh didengerin orang dari dalam mobil itu, ngapain orang itu ngomong sendiri, jangan-jangan dia begitu. Jadi saya yang di tengah ke kiri, kadang-kadang yang di kiri mau lurus tapi tidak mau ngasih jalan. Memang jalan punya siapa mau dikasihkan ya lur ya. Gini, jadi kami waktu 2019 itu naik motor kecepatannya rata-rata cuma 40-50 karena membawa beban berat ya lur. Jadi logistik yang kami bawa itu kayaknya lebih dari 20 kg. Terus berat badan saya ya udah tahu lah lur, saya ini tinggi besar dan gemuk, jadi ya itu cukup memberatkan. Biasanya kalau agendanya cuma perjalanan tanpa tidur di jalan, itu dulu awal-awalnya 12 jam nyampe Bandung Kebumen. Terus ketika jalan semakin ramai jadi 14 jam, karena saya tipikal orang yang tidak mau ngebut lur. Bagaimanapun situasinya sebisa mungkin saya tidak ngebut. Dulu saya pernah lari 70-80 pakai motor yang masih baru ya, pakai Honda Beat, tapi rasanya nggak enak lur, kayak mau keangkat ban depan. Karena ya itu udara yang di bawahnya ban depan itu kan buangannya arahnya kemana, beda dengan motor bebek kan, udara kemana buangnya. Nah kami ini waktu 2019 pelan-pelan saja. Jam 9 pagi kalau nggak salah kami baru melewati perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Kemudian tengah hari kami di Karangpucung
itu ada SPBU favorit kami. Kami sering tidur di sana. Rata-rata kami diem di sana 2 jam. Kami nggak mau ngerasain panas-panasan parah. Biasanya sih kami standar sampai di Karangpucung itu sekitar jam 11, lalu diem di sana sampai kira-kira jam 2, jam setengah 3, karena berkendara pas terik matahari itu repot lur, apalagi macet. Kalau nggak macet ya masih adem ya, enak angin. Dikasih macet, dijemur, nah kami kan bukan ikan asin lur. Itu ditambah lagi jika kami tiba tepat waktu, misalnya pas lebaran pagi, nah itu yang kami takutkan adalah petasan. Kami kan bawa balita lur, saya tidak suka petasan, jadi walaupun masa kecil saya dulu juga ikutan pakai, tapi ya berhenti pada waktunya. Sementara tetangga di kampung itu dari dulu sampai sekarang dia bikin petasan. Jadi kalau mertua nanya jam segini kok belum sampai gitu, yang ngapain? Kami nggak mau dengar petasan, jadi kami sampai di kampung halaman itu ya jam 12 siang, jam 2 siang. Kami waktu itu tidur kira-kira jarak 4 jam perjalanan sebelum sampai tujuan. Jadi setelah melewati Sungai Serayu, kami ketemu perbatasan ya kalau nggak salah antara Banyumas dan Cilacap atau apa ceritanya itulah. Itu pokoknya daerah Kebasen, ada tenda BNPB di sana. Kami minta izin untuk buka tenda di situ dan diizinkan. Ya, karena minta izin jangan cuma sekedar minta izin. Gini Pak, kami ceritanya ngajarin anak kami supaya bisa kuat tidur di tenda. Jadi kalau suatu saat ada darurat, entah darurat bencana atau darurat apa, tidak stres ketika mesti tidur di tenda. Oh iya Pak, itu memang harus ditanamkan cinta alam gitu. Beda lagi apa yang mereka tangkap, tapi intinya diizinkan itu, dan mereka menjaga privasi kami. Jadi mereka patrolinya tidak mendekat ke tenda kami. Ya itu kami sangat apresiasi. Padahal juga tidak apa-apa sih. Jadi saya justru malah ikut melek sampai jam 2 malam di depan tenda sambil ngebreak pakai radio, karena saya ini penggemar radio ya lur. Jadi radio itu juga kami pakai untuk koordinasi ketika ada tanjakan curam. Mengingat ini motor tua ya lur, dinaikin 4 orang dengan bobot yang jumbo juga, ditambah perbekalan yang banyak. Ya solusi yang paling aman ketika nanjak aku sendirian aja. Yang 3 orang jalan kaki tak suruh duluan, tak pegangin radio 2 biji dan saya pegang 1. Jadi koordinasinya enak. Ketika visual tidak bisa nyambung, tidak bisa ngasih kode tangan atau tidak kelihatan posisinya, saya lewat radio. Jadi apa saya sudah melewati mereka atau belum, terus mereka posisinya di mana, itu terupdate dengan baik. Jadi aku bilang aku mau ngelewatin kalian, terus nanti kalian ketemu lagi di atas tanjakan atau pas tanjakan terakhir yang agak landai, kita bareng lagi misalkan gitu. Itu koordinasinya gampang dengan radio. Saya ingat waktu itu membawa 1 buah Alinco DJ196 dan 1 buah Baofeng BF888S, juga 1 buah Baofeng UV82. Kalau UV82 itu hampir selalu saya bawa kemanapun. Gitu loh. Jadi kami sampai tujuan jam 2 siang seperti itu. Jadi ya emang tujuannya ya sedikit banyak jalan-jalan mudik itu lur, tidak semata-mata untuk ini dan itu. Ketemu keluarga ya tentu saja, karena di Bandung itu jenuh lur. Jenuh bukan karena Bandungnya, tapi kan karena kami ini awalnya ya dari kampung. Ada bosan-bosannya juga tinggal di kota.